kalau kemudian katanya kita tuh Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa ya, saya bingung. Apakah presiden kita, maaf saya kalau ngomong memang begini ya, terus terang, apakah presiden kita itu bertuhan atau tidak gitu kan? Kenapa saya katakan demikian? Kenapa kok beliau tuh nekat banget gitu kan? Seakan-akan rakyat Indonesia itu adalah rakyat-rakyat yang tolol ya. Itu akademisi Indonesia itu adalah orang-orang yang cerewet gitu kan, dan kemudian nggak ngerti soal politik dan sebagainya ya. Jadi kalau Bapak lihat mengapa kemarin apa namanya itu setelah balik itu melakukan rame-rame malam-malam itu bikin acara ingin mengubah undang-undang ya, undang-undang apa namanya itu pilkada, itu yang kemudian menyebabkan kami-kami yang senior-senior dan mahasiswa itu turun ke jalan. Kenapa? Karena kita tidak ingin yang namanya Republik Indonesia berubah menjadi negara kerajaan Jokowi atau negara kerajaan Solo dan sebagainya dan sebagainya. Itu bukan apa namanya itu nilai asli dari Indonesia. Kedua, kalau Anda lihat ya, bagaimana kemudian kelompok ini menjadi suatu, kalau dulu zaman Orde Baru ya, itu apa namanya, kita tahu dulu ada yang namanya tirani minoritas ya, dan juga menjadi diktator mayoritas. Kenapa saya katakan demikian? Saya mengutip yang gaya lama aja ya. Kenapa demikian? Anda bisa bayangkan, Kimplas ya dibentuk supaya yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nggak bisa mencalonkan calon gubernur atau calon bupati atau wali kota di beberapa daerah penting ya. Itu kalau Pak Mahfud bilang sekitar 36 daerah wilayah pemilihan ya. Tapi menurut teman-teman itu ada 150 masih kira bilang. Anda bisa bayangkan kalau 150 itu adalah kantong-kantong suara yang penting ya, termasuk tanah Jawa. Anda bisa bayangkan itu bagaimana. Dan di 2029 itu apa namanya itu akan menjadi suatu kantong suara untuk memenangkan Gibran ya. Bagaimana Jokowi ngotot juga supaya yang namanya Kaisang itu bisa masuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah ya. Ini buat saya auzubillah min dzalik deh. Dan apa yang kita lakukan kemarin itu adalah bagaimana lagi-lagi ya, Indonesia tetap menjadi NKRI, Pancasila tetap menjadi apa namanya itu ideologi negara, kemudian juga termasuk juga Undang-Undang Dasar 45 dan kemajemukan. Kalau Anda perhatikan ya, itu berarti partai politik yang mulai kursi cukup besar di DKI Jakarta nggak bisa mengajukan calon gubernurnya. Sementara itu kalau yang nggak punya kursi malah bisa. Secara logika berpikir masuk akal enggak. Tapi intinya, maaf kata ya, apa yang kami kerjakan kemarin, ini sebagai kalimat saya terakhir, itu adalah untuk mencegah bangunan nepotisme atau apa namanya itu, di mana anak-anak Jokowi itu akan bisa leluasa. Seakan-akan kita ini adalah warga negara tolol, warga negara yang dibayar dengan bansos itu bisa berubah pikirannya ya, dan kemudian seakan-akan itu kita-kitanya adalah pelanduk-pelanduk yang akan jatuh di dalam lubang yang sama. Makanya itu yang kami lakukan. Makanya saya tadi dalam podcast saya juga mengatakan ya, berani Jokowi atau Sri Mulyono itu bikin perpu, silakan aja. Yang akan terjadi ya, believe it or not, tahun 98 itu akan terjadi lagi.